Selanjutnya nomor 16. Pola pemukiman desa yang menjadi dasar terbentuknya peradaban lembah sungai. Oke, kalau misalkan ini disebut sebagai perkampungan linear nih. Udah langsung ketemu jawabannya. Kita artikan dulu, kalau perkampungan linear itu berbentuk memanjang mengikuti alur sungai atau garis pantai, jalan raya atau rel kereta. Karena kan dari 4 macam ini kan dia bentuknya lurus gini ya. Jadi untuk pola pemukimannya dia akan linear atau sejajar gitu. Nah, kira-kira ini terbentuk awal mulanya ada di peradaban Sungai Nil dan juga Sungai Kuning. Maka dijelas jawabannya adalah yang B, perkampungan linear. Oke, nomor 17. Penginderaan jauh memberikan data berbentuk koordinat titik, garis, dan poligon sehingga suatu lokasi dan bentuk ruang di permukaan bumi dapat dianalisis tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Ini benar teman-teman, karena kan memang itu fungsi dari penginderaan jauh gitu. Jadi cakupan wilayah yang direkamnya itu objek-objeknya dapat luas tanpa melakukan kontak langsung atau tanpa yang mensurveinya itu datang langsung ke tempat tersebut. Jadi pernyataan satu dia benar. Ya, pernyataan satu dia benar. Lalu kita lihat nih yang pernyataan duanya, sebab penginderaan jauh adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh informasi suatu objek atau gejala dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek. Pernyataan 2 pun dia benar. Ya, itu memang fungsi atau konsep awalnya dari si penginderaan jauh. Maka pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar dan memiliki hubungan sebab akibat. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 18. Menurut August Lush, dalam teori lokasi industri terdapat suatu wilayah ekonomi yang homogen. Oke, kalau homogen berarti homogen itu kan kita artikan sebagai satu jenis. Kan lawannya dari si heterogen. Kalau heterogen dia berbagai jenis. Nah, di mana di sini terdapat suatu wilayah ekonomi sebagai berikut kecuali. Jadi cakupan-cakupannya ya, ada macam-macam wilayah ekonominya. Itu terbagi menjadi banyak nih. Ada sumber daya alam, ada kemudian transportasi, penyebaran penduduk, selera dan keinginan, pengetahuan dan kesempatan ekonomi. Kita identifikasikan kira-kira yang tidak ada di opsi. Oke, didapatilah ternyata yang tidak ada atau kecuali itu adalah poin yang D nih, kemudahan distribusi. Ini dia tidak termasuk, adanya juga kemudahan transportasi. Maka jawabannya yang D. 19. Di sini kita ketemu soal hitungan lagi. Disuruh mencari dari jarak kota A dan kota B yang sebenarnya. Nanti jarak sebenarnya nih kira-kira berapa? Setelah diketahui bahwa wilayah tersebut memiliki kontur intervalnya sebanyak 80 meter atau dilambangkan sebagai CI. CI itu artinya kontur interval. Lalu diketahui juga ada JP-nya nih udah ketemu. Ada jarak pada petanya itu sebanyak 2 cm. Lalu kita cari dulu nih skalanya, karena kan di sini belum dikaitkan ya, belum dicantumkan dari skala petanya. Kita mencarinya dengan seperti ini. Ada CI dikalikan dengan 2000. Kenapa harus 2000? Karena ini angka mutlak. Ya. Jadi berapapun CI-nya, kalau kita mau mencari skala peta, tetap yang dipakai 2000. Dia mutlak ya, nggak bisa dirubah. Kita kalikan 80 dikali 2000, didapati hasilnya 160.000. Kita jadikan ke dalam skala peta penghitungannya, maka didapatilah hasilnya 1:160.000. Nah, udah ketemu nih si skalanya, baru kita masukkanlah ke dalam rumus jarak sebenarnya. Rumusnya itu ada JP dibandingkan dengan S atau jarak pada peta dibagi dengan skala. Ini kan jarak pada petanya tadi 2 cm dibagikan dengan 1:160.000. Nah, kita ubahlah ke bentuk perkalian. Maka si 160.000-nya ini naik dan satunya ini menjadi pembaginya. Maka didapati hasilnya 320.000. Kalau ini kan masih dalam bentuk CM ya. CM ke KM itu kan dia naik 5 langkah istilahnya. Maka nolnya berkurang nih. Jadi 3,2 km. Ini sudah dalam bentuk km atau bentuk dalam jarak yang sebenarnya. Maka hasilnya adalah yang C, 3,2 km. Akhirnya kita masuk ke soal nomor terakhir.
Ada bentuk perlindungan keanekaragaman hayati berupa hutan suaka alam yang berfungsi melindungi alam yang bersifat khas, termasuk flora, fauna, dan faktor abiotik untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan disebut. Oke teman-teman, kita udah langsung ketemu nih kata kuncinya. Bersifat khas. Ingat, kalau misalkan yang bersifat khas itu berarti dia termasuknya ke cagar alam. Udah langsung ketemu deh jawabannya.